Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng akhirat Ar-Rahimi tur anu nikmat lembut di akhirat wungkul. Jadi di dunia itu yang menerima nikmat dari Allah itu semua makhluk, ya, terutama manusia. Nah, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluk itu disebut nikmat rahmaniyah, dari sifat rahmaniyah Allah gitu ya. Jadi kalau dibilang rahmaniyah berarti di dunia dan akhirat. Sedangkan rahimiyah yang kedua nih itu khusus di akhirat. Di akhirat mah khusus orang takwa ya. Orang takwa. Takwa itu gabungan ini antara iman dan amal soleh. Kalau orang beriman ditambah amal soleh, takwa namanya. Iman ini minimalnya makrifat kepada Allah. Kan syarat iman itu 4. Pertama makrifat. Makrifat itu yakin terhadap sifat-sifat Allah dan bisa menegakkan argumentasi dalil. Misalnya yakin nggak Allah itu ada, yakin. Apa dalilnya? Apa buktinya, apa alasannya? Kita bilang adanya alam. Karena adanya alam pasti ada yang menjadikannya, tidak mungkin jadi sendirinya. Nah, yang menjadikan alam itu kata Nabi Muhammad namanya Allah. Nah, gitu. Jadi ketika kita tahu nama Allah itu dari Nabi Muhammad, ya nggak bisa ngarang gitu. Itu ma'rifat. Setelah ma'rifat harus idian. Idian itu menerima ajaran Nabi itu. Setelah idian, qabul. Qabul itu ikrar. Ikrar itu pengucapan. Pengucapannya apa? Raditu billahi robba. Ya itu ya, itu ikrar itu. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula misalnya ya. Wabil qur'ani imama wabil ka'bati kiblatana, itu ikrar. Yang bukan ikrar. Jadi pertama marifat, kedua idian. Idian tuh mengakui ya. Ketiga qabul, menerima, diakui lalu diterima. Keempat ikrar, diucapkan, yaitu dengan 2 kalimat syahadat. Kalau orang kafir harus disaksikan ya langsung, ada saksinya, itu pun sekali. Kalau orang Islam cukup di sholat ikrarnya itu. Makanya setiap hari kita sholat 5 waktu, itu setiap sholat itu kan baca syahadat 1 kali. Berarti dari 5 sholat dari 17 rakaat itu, maksudnya gini, setiap 2 rakaat kan syahadat 1 ya. Jadi dari 17 rakaat itu 9 kali kita baca syahadat. Itu jadi itu imanakum bila ilaha illallah, kan kata Nabi begitu. Itu sama dengan kita memperbaharui keimanan kita dengan mengucapkan kalimat syahadat itu. Semalas-malasnya jadi sholat, nah sholat fardu gitu kan. Belum lagi kalau kita sholat sunat ditambah lagi kan syahadatnya. Nah itu lebih bagus, lebih banyak gitu. Jadi ada pengakuan kita dalam sholat itu. Maka orang nggak sholat nggak pernah ngaku dia itu, pantas dosa gitu. Dosa. Makanya bisa bawa dahulu pernah ketinggalan sholat karena sakit atau lupa atau apa ya, nah kita ganti namanya kodo. Jadi nggak ada perubahan, prakteknya sama, cuma karena bukan pada waktunya udah lewat kan disebutnya kodo. Jadi kodo dan ada itu istilah. Kalau kita sholat sekarang ya waktu isya ya, kita sholat isya kan sholli fardal isya arba rakaatin mustaqbilal ka'bah, adaan. Nah adaan itu sholat pada waktunya. Kalau bukan ada berarti kodoan. Mau disebut mau enggak tetap kodo, ada di luar waktunya gitu ya. Nanti mah sholat duhur minteh ngodoan,
Usolli farduhri al barokaati musak bilal kabah Allahu akbar sahwe nggak disebut kodoan juga. Udah keluar waktunya mah tetap kodo namanya, jadi istilah agama aja gitu. Tapi disebutkan sunat gitu kan. Itu suka lengkap kan dalam niat itu agar hati fokus gitu. Jadi yang jadi ribuh itu ini orang di dunia misalnya ngakunya Islam. Dari kecil ke Islam kan. Islam sejak lahir gitulah ya. Tapi selama hidup nggak pernah ngaji misalnya sampai meninggal. Berarti dia dapat rohmaniyah aja di dunianya. Di akhirat masuk neraka. Udah jadi keputusan itu mah ngaji itu wajib, terutama tauhid gitu. Seminimalnya itu tauhid gitu ya. Karena itu jadi pemandu kita nanti, pemandu ruhaniyah menemui Allah gitu kan. Bukan menemui secara kita menemui orang kepada orang, tapi menemui rahmat Allah gitu. Karena orang yang masuk surga itu kan yang mendapat rahmat Allah. Jadi di akhirat tempat orang-orang menerima rahmat Allah namanya surga gitu atau jannah ya, bahasanya jannah. Jadi intinya rahmat Allah gitu. Tempat orang-orang mendapat kemurkaan Allah disebutnya neraka begitu. Bapak rasa cukup ya, bismillah ya, kita lanjutin ke kalimat selanjutnya. Ini masih mukadamahin sampai sini nih, sampai wabadu ya. Artinya kalau kamu hafal di luar kepala ini bisa dipakai untuk setiap mau bicara ya. Bicara kita gunakan misalnya salam dulu baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du misalnya. Pendek ini. Jadi itu disunatkan dalam ajaran Islam itu ya, kalau mau bicara yang tiga ini jangan lupa gitu. Kalaupun tidak diucapkan dalam hati aja ya, bisa lingkungannya beda kan. Wah kayak kalau kita baca ini ada yang sentimen misalnya ya, nggak tahu kan itu orangnya, dalam hati aja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du gitu. Dapat pahala nanti kita dalam lingkungan tersebut gitu. Sekarang ke alhamdulillah. Alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Sok barang 5 kali ya. Alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu sadaya alam. Alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu sadaya alam. Alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Nah kalimat alhamdu ini alnya bisa memiliki 3 makna, tapi yang kita pakai salah satunya ya. Al kan, al. Ini hamdun dimasukkan al. Jadi hamdun itu kalimat isim kan? Kan cirinya itu yang paling utama itu ada tanwin atau alif lam ya. Hamdun dimasuki al jadi alhamdulillah, tanwinnya hilang, ada al, kan musuh. Musuh. Kalau alnya dibuang hamdun. Nah, sekarang pakai al kenapa? Karena ini dijadikan mubtada dalam bahasa nahwu itu. Mubtada itu kalimat yang pertama.
Kalimat pertama mubtada yang di awal disebut mubtada. Sedangkan lillahi, nah ini namanya khobar. Khobar, beritanya gitu. Jadi setiap mubtada dia memiliki khobar. Setiap kalimat yang diutamakan gitunya, mubtada disebutnya. Yang dijadikan di awal itu dia selalu memiliki khobar. Tapi kadang-kadang nanti dengan alasan lain bisa khobar didahulukan, mubtada di belakang gitu. Karena kepentingan tertentu bisa. Tapi kita sementara adalah mubtada dan khobar gitu aja dulu. Ya. Pasangan mubtada dan khobar. Alhamdulillah, nah mubtada itu harus ropa. Alamat ropanya domah di sini kan alhamdulillah. Setiap mubtada harus ropa. Alhamdulillah ari. Nah, makanya dalam ngalogat ya di pesantren itu pakai ari bahasa Sunda. Alhamdulillah ari. Kalau dengar ari pasti itu mubtada. Gitu nya kedepannya nanti ketemu lagi kan ari pasti mubtada. Hanya kalian harus ingat itu. Kalau dalam bahasa Jawa mah utawi. Alhamdulillah utawi puji utawi sakehe puji kang papat. Iku lillahi kalau eta teh iku. Bahasa logat mah Jawa logat. Si Dede teh iku itu. Berarti hobar terus ya, eta. Si Dede orang Jawa. Logat Jawa. Laku. Iku. So orang Jawa. Alhamdulillah utawi puji kang papat iku. Lillahi hak Allah. Nah, al kita ke al dulu ya. Al ini memiliki 3 makna. Jadi nanti dilihat dengan kalimatnya yang cocoknya yang mana gitu. Pertama, al itu bisa bimana al istigrok. Jadi mungkin nanti kalau melihat banyak al itu kan di Al-Qur'an. Itu ada 3 makna al itu, alif lam itu. Dari segi makna. Pertama disebut al istigrok apa? Al istigrok. Al istigrok itu artinya menghabiskan. Alhamdulillah ari sakabeh dihabiskan gitu. Alhamdulillah ari sadaya puji ari sadaya jenisna puji anu opat semuanya gitu, enggak ada yang kelewat. Istigrok. Kedua, al lil ahdid dihni. Ada panjang ya. Al lil ahdid dihni. Artinya al yang sudah diketahui makna kalimat yang disertai al itu dalam hati. Ya, alhamdulillah ketika mengucapkan al teh udah tahu puji itu yang mana gitu dalam hati. Itu namanya al lil ahdi dihni. Kadang ada orang yang ngomong tapi dalamnya dia gitu ada sesuatu. Nah itu lil ahdi dihni itu apa yang dia simpan dalam hati gitu. Lil ahdi. Jadi ketika kita mau baca alhamdulillah mengucapkan al tuh ya alhamdulillah itu sudah ada dalam hati. Ya, 4 itu kan nanti. Jadi pertama al-lil istigrok, kedua al-lil ahdid dihni, ketiga terakhir itu al-lil jinsi. Makanya yang dipakai di sini oleh pesan Bapak al-lil jinsi. Alhamdulillah ari jenisna gitu. Hakikatna jenisna gitu. Barang aslinya gitu. Alhamdulillah ari jenisna puji anu opat. Nah, di sini di oleh guru Bapak pakai al lil jinsi. Bisa anu orang lain teu pakai al lil jinsi boleh. Alhamdulillah ari sadaya puji, berarti lil istigrok gitu. Ari sadaya jeung ari jenisna kan bedanya kalimatna gitu. Kalau ngomongnya ari sadaya puji nu opat sadaya berarti dia mengartikannya dengan lil istigrok. Lil istigrok. Kalau alhamdulillah jenisnya puji berarti lil jinsi alnya. Makna al gitu ya. Makna al. Yang kedua tadi lil ahdid dihni. Jadi makna kalimat yang disertai al itu sudah diketahui oleh hati kita gitu. Lil ahdid dihni itu mah sulit menerangkannya. Soalnya dalam hatinya udah tahu gitu, menyebutkan alhamdulillah, alhamdulillah itu yang mana udah dalam hati dia gitu ya. Nah, hamdu itu di sini ada 4 ya, puji itu ada 4. Pertama dipisahkan dulu ya, bisi puyeng. Tadi tentang al ada 3 makna. Sekarang hamdunnya. Pujinya, puji itu ada 4. Itu pertama qadim alal qadim. Ya.
Qadim itu kan sifat Allah ya, qadim. Jadi Allah muji ke Allah gitulah jika orang. Allah muji ke Allah. Jadi Allah mau muji sendiri. Boleh, boleh ada punya dia. Puji maka. Yang kedua, qadim alal hadis. Allah memuji kepada makhluk. Ya. Misalnya Allah memuji Kanjeng Nabi kan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini surah naon itu teh ayat. Dan sesungguhnya engkau Muhammad ada dalam akhlak yang sangat mulia. Itu dipuji ku Allah Nabi Muhammad. Makanya turun lagi pasti dijaga ku Allah. Mal mungkin ayeuna Nabi kekasih Allah itu dijaga ku Allah, ari turunan itu dijaga mau pasti dijaga. Allah konsisten atuh komonya urang ge jelema gitu kan. Nya kayak nu bapana kana kayaknya. Nah, gitu komo Allah Maha Kabasa gitu kan. Makanya beki ka hardi gitu. Mun anu kamu kuku turun Nabi tapi akhlakna bejat gitu lain atau sama-sama ku akhlakna geus kanyawan gitu. Insyaallah aturan Nabi mah bener-bener dijaga ku Allah gitu. Da aya Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an. Cuma karena manusia bisa saja kan berbuat buruk gitu ya, tapi kan itu amrun itibari ya, dina kenyataannya kalau benar-benar turun Nabi pasti dijaga ku Allah gitulah. Ini soalnya udah terbukti sekarang ya apa itu radikal pisan ya. Lain nanti. Jadi pertama qadim alal qadim puji itu ya, kedua qadim alal hadis, ketiga dibalik hadis alal qadim puji makhluk ke Allah. Malah kita Allahu Akbar itu sebenarnya hakikatnya muji kayak Allah yang maha besar. Besar itu bukan ukurannya kan, Allah mah tidak kena ukuran untuk makhluk gitu. Jadi maksudnya Allah maha akbar itu jadi mulia agung sampai tidak pernah bisa dijangkau gitu oleh pikiran ya, kecuali di makul dulu dengan akal gitu kan, nggak bisa langsung gitu, harus dipelajari dulu gitu. Coba mungkin tanya teman-teman mungkin misalnya, kamu iman kepada Allah, iman gimana cara kamu iman kepada Allah tuh sih bingung kan ya, datang ngaji. Wah, iman contoh banyak. Kan banyak orang tuh beriman ngaku nakal. Sih, kumaha cara beriman teh? Iya cara teh kudu ma'rifat, dipelajari sifat-sifat Allah gitu kan. Harus tahu sifatnya, dadat nama henteu oge moal naon, ulah malah dihararang ku Nabi oge. Dan sebenarnya bukan cuma Allah, makhluk juga ya yang kita kenal itu sifatnya. Mu'in nu jangkung. Begitu ketemu teh kan jangkung. Jangkung teh sifat. Mu'in mana? Katutupan ku eta sifat. Mu'in nu bodas. Tah. Katutupan mu'in mah ku nu bodas teh ya. Nya tuh. Cacak makhluk aja nu katutup teh sifatna. Jadi mun Allah harus diketahui sifatnya aja, adatnya enggak. Dan memang gitu lumrahna gitu kan. Jadi tapi ikutin dalil-dalil teh ya, nanti kita jadi yakin lah, intinya mah harus yakin gitu kan. Ragu-ragu kalau kan murtad. Ya itu masalah nanya mun teu ngaji cilaka we geus. Soalnya orang teh kalau dalam keadaan terpojok, nah di situ suka mempertanyakan Allah teh aya banyak yang gitu kan ketika putus asa gitu kan, ragu-ragu terhadap Tuhan, murtad. Ama teh kudu kuat iman, kudu boga ilmu teh. Ameh ketika dalam keadaan krisis teh kita tetap yakin nya oh ujian ieu mah. Sabar gitu nya di dunia. Sabar. Nabi mau komo ujian lebih berat ya. Ya mun orang ngeluh ku dibere ujian kitu disingserikeun ku malaikat mah. Komo Nabi mah leuwih ti mana gitu. Tetep we iman Nabi mah sok. Ti pangbeungaran pangmiskinan Nabi mah aya. Baleunan ari maneh teh. Jadi teu bisa urang ngadu gitu. Da abdi mah susah ya Allah, fakir miskin, hese ibadah, meuli tarima. Nah contohna eta nu 25 iman kabeh oge. Alasan ngeluh. Wayahna we eta. Hayang salamet sok ngaji gitu kan. Nah keur urang lain keur Allah nya. Allah nyuruh salat buat kita sendiri. Kan laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Baik yang kau kerjakan untuk kamu sendiri, bukan untuk Allah. Buruk yang kamu lakukan kembali kepadamu sendiri, itu kan. Jadi logis lah gitu. Nah, orang diberi kesempatan yang sama semua makhluk itu manusia khususnya gitu, untuk beribadah kepada Allah. Mun orang untuk ibadah teh tetap disalahkan, sebab ada waktu sama 24 jam masih juga. Tinggal ngabdi aja. Itu fungsi akal di situ. Memanage ini ya. Jangan sampai kita fokus pada suatu hal sampai melupakan ngaji gitu kan. Kan kita di akhirat bakal hidup, gak akan mati lagi. Justru di situ lebih penting mah bekal teh, sedangkan bebekalna kudu ayeuna babarengan jeung ngaladunya gitu cek kasarna mah.
dunya kudu diurus orang teh akhirat kudu diurus bareng eta. Nah jadi mun orang teh pinter moal bisa. Kebanyakan orang fokus we nyari dunya kan, tapi capek, tapi mudah tersinggung dari teman bapaknya anu di Facebook nih bapak di kata di grup baca coba baca gara bapak teh kan mengingatkan dia gitu sebenarnya dah ya teh serasa saudara lah ya udah teh curhat gitu kan jadi teh capek gitunya salah saha gitu kan bapak teh diingetin cobalah diselingi dengan baca Quran dan belajar tauhid supaya hidup terarah gitu kan langsung ambek. Nggak bakal mau orang. Makanya bapak kan ada bapak teh geus deukeut jeung dia tuh teu nyangkar kitu nya. Mimiti lama teh. Wah, langsung tersinggung dia nyinggung masalah bapak jeung Mang Wawan. Coba jelaskeun terus. Di akhirnya dia mungkin udah 2 hari mungkin udah dingin. Dia ngabaris lagi ke bapak. Nah, Pak Ustad cenah. Pak Ustad mah terang ka abdi memang abdi rumaos terang Quran. Tara belajar tauhid. Pak Ustad saya cenah tajam ini ya gitu kadinya akhirnya jadi soalnya minta maaf gitu kan oh kita kemarin guys iya mau kerja capek tuh enak di bangunan mah ya coba diceritain tadi nih kemudiannya gitu baru kembali bilangnya maaf saya tadi bapak teh sebenarnya saya itu tidak berniat jelek cuma kan bukan akang aja gitulah kebanyakan orang-orang di perkotaan itu mereka hampir meninggalkan itu baca Quran dan ngaji tauhid jadi yang kita juga agak kecewa tentang mesin-mesin ya kenapa itu tidak diajarkan padahal mereka punya kesempatan menyebarkan ilmu gitu kan walaupun kita Pak Ustadz cenah kedah aktif di mesinnya coba jadi pengurusnya gitu aku abdi terus coba cenah kang abdi nya aktif di perjamaah di mesin eta tapi begitu ditawarkan mah kudu ngajarkeun ya tauhidnya baik ku abdi baik ku sawer belum diterima mungkin belum terpikirkan udah ini mah nggak begitu gasnya cinta nah, jadi di masyarakat nu teu garap ke masjid ku abdi cenah tauhid cinta tanu sadesana lebih banyak tugas lah eta atuh saya kepada DKM itu akhirnya jadi baik gitu kan ya bapak ge udah tahu sih orangnya sebenarnya baik gitu. Cuma ya mungkin bapak salah waktunya maksudnya dia mungkin heureuy gitu kan tapi emang capek karena capek dia ngeluh gitu sebenarnya ngeluh bapak kan mengingatkan jangan sampai waktu itu habis lah gitu tugas bapak itu namanya tugas bapak walaupun mungkin salah waktu tapi untung di akhirnya kita coba dibaca gara di bapak ya guys jadi agus ya aku di share gitu di grup kita biar jadi pelajaran buat kalian lah gitu jadi alhamdulillah teh aya 3 makna-ananya lil istighraq lil ahli dihni dan lil jinsi sedangkan hamdun pujinya itu ada 4 qadim alal qadim qadim alal hadis hadis alal qadim hadis alal hadis keempat puji makhluk ke makhluk ya kalau kita misalnya halusnya bunga teh gitu kan teh kita makhluk ya muji ke makhluk eta nu Allah keneh gitu puji teh kan dia lillahi hak Allah alhamdulillah ari jenisna puji anu opat eta khobar berarti eta lillahi hak Allah Jaedun ari ki jaed mubtada khobar mubtada eta ko imun anu nangtung mubtada khobar paham kan Jaedun ko imun jaedun ari ki jaed eta ko imun anu nangtung muntah mah mana jaednya jaedun ko imun tah anu nangtung pak gitu eta berita kan kita nanya mana jaed teh nu mana nya muntah mah kabeh jelema teh dariuk nuntung saurang tanu langsung pak berarti eta jaed gitu kan jadi ada mubtada ada khobar seluruh pasangan kadang dalam keadaan tertentu ini bisa aja itu khobarnya dibuang nah itu mah ada korenah nantinya ada tanda ada dikasih gitu ada indikator ada itu tapi dibahasnya nanti lagi lah cuma sekedar tahu nggak apa-apa tapi yang sekarang harus kamu kata itu ada mubtada ada khobar pasangan gitu mubtada lamun mubtada jeung khobar mah ini duanana harus ropa jaedun tuh dun kan ropa alamat rupana ku domah paketan benda isim nya sabab alif lam kan jaedun ari ki jaed kan ayat isim ayat tanwin berarti kalimat isim eta ko imun ayat tanwin teu kalimat naon khobar ngijir tanwinna oh iya ko imun ya ko imun ada tanwin kalimat naon isim
Hah? Isimnya kan mun tanwin alif lam pasti tentang isim. Tapi lamun mubtada jeung khobar mun eta mun tah mah. Jadi dikija eta qaimun naon? Berkhobar. Heeh nya. Tapi lamun jadun alif lam teu aya naon tanwin berarti isim atawa lumayan kan. Nah, qaimun eta ge tanwin deui alif lam berarti isim. Tapi nisbat. Nah, hubungan antara jadun jeung qaimun, jadun mubtadana, qaimun khobarna. Jika kamari lah mudhof jeung mudhof ilaih gitu kan. Eta nisbat. Idhofah teh adanya mudhof dan mudhof ilaih gitu kan. Mudhof syaratnya ulah pakai tanwin, mudhof ilaih kudu aya salahjina tanwin atau alif lam jeung kudu dijaerkeun gitu. Syarat nanti kita pelajari sedikit-sedikit ya. Nah, al itu mubtada. Lillahi itu khobarnya. Ya. Alhamdulillah mubtada, lillahi khobarna. Makanya pakai ari kan alhamdulillah ari tuh. Nya utawi bahasa Jawa. Alhamdulillah ari jenisna puji anu opat eta saya khobarna. Jika jadun ari kijad eta qaimun nangtung ge sama jeung khobar. Tadi dibahas tentang al yang maknanya ada 3. Nggak apa-apa, nggak hafal sekarang juga nggak apa-apa ya, akan ada rekaman nanti. Apa nih paham? Karena sedangkan hamdun ada 4 ya. Qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Sekarang lillahi, li harap jar sama dengan bi. Li. Makanya lillahi kan, JR asalnya Allahu dimasukkan li jadi lillahi. Harap jar itu li teh sama dengan bi sama dengan min. Ada 9 kalau nggak salah harap jar teh di nahwu. Eta lillahi. Nah li juga sama. Maknanya ada 3. Sama dengan al tadi. Ya. Kalau al kan lil istighraq, lil ahdi dihni, lil jinsi. Kalau li itu makna teh ada 3 juga. Pertama ada lil milki, pemilikan. Pemilikan itu atau makna lil milki itu jika begini, kalimat pertama itu dat kalimat kedua juga dat. Jadi antara dat dan sifat gitu. Kalimat pertama zat, kalimat kedua juga zat, di tengah-tengah ada li. Dan kalimat yang kedua ini sah memiliki dat yang pertama. Misalnya al-jullu li jaidin. Kan sana jaidun dimasukkan li, dijaarkan jadi li jaidin. Al-jullu ali cambuk, cemetinya itu li jaidin. Miliki jaid, teta lil milki mana? Sebab julu teh cambuknya itu kan benda, zat. Jaid juga benda, zat. Dan jaid ini sah memiliki julu. Nya, makanya li-nya bimana lil milki. Julu li jaidin. Ari cemeti eta li jaidin miliki jaid. Itu lil milki. Yang kedua lil istihqaq, menghakkan, memberi hak gitu. Lil istihqaq mah ini kalimat pertama itu hamdun itu makna ya, makna bukan dat, bukan benda, makna ini mah. Sedangkan yang kalimat kedua yaitu Allahu itu zat ya, makna jeung zat. Nah, makanya yang paling tepat li-nya di sini lil istihqaq. Lil istihqaqnya bangsa istiqmal. Itulah istihqaq, istighfar eta padanan-padanan kata-kata. Jadi nah ini nih alhamdulillah ari jenisna pujian apa tak lillahi. Nah di sini li-nya di pesantren Bapak di manaan lil istihqaq. Ya, aya menyebutkan nih, ari puji anu opat eta lillahi milik Allah, berarti menurut dia mah halinya tuh lil milki, nggak apa-apa ya.
nggak salah kan, li itu ada tiga mananya. Lil milki, lil istihqaq, satu lagi apa ya, ada tiga ada. Ini salah, sampai lanjut ya. Ada tiga ya, baru dua ya. Ya. Alhamdulillah ari jenisna pujian nu opat eta lillahi hak Allah Robbil alamina. Robbil alamina tum in sifat ya teh, Robbil alamina teh sifat tina lillahi. Lillahi JR Robbi ge kudu JR. Cuma nisbat Robbi kana al alamina eta seperti bismi kana Allah eta. Ya mudaf ilaih kan? Ieu sama ya mudaf ilaih. Syaratna mudaf teh ieu asalna Robin pakai tanwin, Robun. Karena jaraknya jadi Robin, karena jadi mudaf sekarang nih dihubungkan dengan ini. Dibuang tanwin al alamina harus ada salah satu tanwin atau alif lam. Di sini ada alif lam ya. Iya. Makanya nggak ada tanwin. Nah, jadi bismillah itu sama dengan Rabbil alamin, mudaf dan mudaf ilaih. Jadi ini nisbatna teh idopat, nisbatna hubungan nanya hubungan dua kalimat itu disebut idopat, jadi idopat. Kalau alhamdulillahi ya mah nisbatna teh mubtada dan khobar. Ini mah JR karena kesini ya. Iya, karena jadi sifat. Kayak ar-Rahmani sifat Allahi kan? Nah, jadi Robbi ge sifatna Allahi. Jadi nisbat Robbi kana Allahi ya, sifat. Nah, sedangkan al alamina kana Robbi mudaf jeung mudaf ilaih nya idopat. Ya mudaf ilaih gitu. Nah, gituin kalimatna bahasa Arab teh. Insyaallah Bapak terangkan sedikit-sedikit ya, nanti kamu biar lebih paham dikit-dikit lah. Kalau misalnya kalau kamu ada waktu terus di YouTube bisa ada kajian nahwu sorok, coba kamu ikuti juga, nggak apa-apa ya, tambahan gitu. Nanti mungkin ada yang kamu tanyakan ke bapak ngerti, bapak jelasin. Kalau nggak, bapak pelajari dulu gitu. Kita belajar bareng lah, intinya. Di pesantren oge in, nu pala internet ngaji teh geus karolot. Aki-aki ge aya masuk di pesantren. Aki-aki da semangat ngajieun eta taufik teh. Taufik. Pernah coba penerangkan topik jeung hidayah? Asa pernahnya, tapi mungkin lupa lagi ya. Nah itu yang jadi masalah kan, taufik dan hidayah. No paling penting kan taufik. Cek mang. Kalau hidayah mah pengantarnya doang. Tanya, cek mang Usep mah ingat ya opanya taget tina Johar Maknun. Jadi hidayah tuh torikotun musilatun ila maksud sawun kana hasil amla. Jadi jalan anu nepikeun kana tujuan. Apakah jalan itu dilewati atau enggak, tetap dia dapat hidayah gitu. Jadi menurut orang ada jembatannya, orang rek nyebrang ya ke adar itu, ada sungai, harus ada jembatan kan? Nah itu hidayah. Kalau enggak ada jembatan, pakai perahu misalnya ya, perahunya berarti hidayahnya. Yang penting sampai ke sana gitu. Apakah dia memakai perahu itu atau melalui jembatan itu, nggak jadi masalah gitu. Nggak diperhatikan lagi. Yang penting ada itunya, ada penyambungnya. Ada wasilah untuk dia lewati gitu, agar dia bisa lewat ke sana gitu, bisa melewati sungai itu, hidayah itu. Sedangkan taufik nah holku kudrat itu ya mah dijadikan ku Allah bisa taat, maksud bisa taat bisa mengerjakan ya. Akhirnya kita ada jembatan nih, bisa nyebrang ke sana, kita mau nyebrang atau enggak kita dapat hidayah namanya, ada jembatannya gitu. Kita sudah dapat jembatan lah, udah gitu aja. Tapi ketika kita bisa melewati jembatan itu hingga nyebrang, itu taufik. Paham ya? Jadi kadang orang dapat hidayah aja nggak dapat taufik. Tahu salat itu wajib kan, tapi nggak sholat. Nah itu hidayah dapat, taufik nggak dapat. Sebab taufik main diperbaharui terus ke Allah. Eta nu orang penting teh eta justrunya. Ada yang bilang nunggu hidayah. Sama malas sama. Can dia taufik. Wah, can berat taufik sebenarnya. Hidayah mudah dapat ya. Cuma kadang yang ngerti gitu kan. Nggak ngerti. Udah dapat taufik cukup sekali. Hidayah mah cukup sekali. Nya. Cukup sekali. Tapi taufik eta anu berulang kali ku Allah dibikin terus menerus, eta diperbaharui. Kita tadi sholat maghrib, sholat asar, itu kan ketika kita melaksanakan itu dapat taufik kita. Malas semua oge-nya ada kewajiban, tapi guys daripada aku buru daripada henteu untuk neraka, tapi lamun teh kita wajib qada, teu bisa ditolak perintah Allah mah. Teu bisa.
kuat gitu. Untuk teh cilaka daripada ngodoan ngesek leuwih hoream mending laksanaannya, kecuali kita capek kan di perjalanan ini kayak bapak ke Purwakarta nih, aduh nggak sempat nih keburu, nah datang lagi waktu kodo aja, cuma ada alasan nggak masalah ya. Jadi namun aya alasan tinggal sholat nggak masalah, tapi harus kodo gitu kan. Jadi aya udurna sholat kan, ku tidur ku lupa, itu uzur. Tidur muntah bapak kamar kurang badak tidurna kana keur nikmat tuh nang diganggu sebenarnya nu keur nikmat ini. Tapi keterusan mah nggak baik juga gitu. Wayahna kajian sholat lah terus sare deui. Walaupun sare sih sholat subuh teh nggak bagus juga ya. Tapi daripada sholatna disiangkeun ya, wah leung jeung dua dan teu. Gitu nya. Jadi kalian udah ngerti gitu nya Bapak ge. Mari kadang kan sholatnya beberapa waktu ngodo bagus, Bapak seneng gitu. Dan penting dibayar lah gitu nya. Bayar. Kan cek Nabi man nasiya sholatan fal yusoliha idza dzakaroha. Di mana-mana seseorang itu lupa mengerjakan sholat, maka kerjakanlah ketika dia ingat. Nah nu lupa oke kudu dikerjakan, komo nu ingat teu lupa gitu. Kadinya kan di Wahabi mah anu geus lewat mah geus we. Wah, jadi nggak menangkan ninggalkan sholat akhirnya. Ya. Padahal kan ninggalkan sholat ya dosa besar kabair gitu. Kabair. Di pasar mah udah biasa ya, minta mau sholat asar setengah genep, pas maghrib dah. Nah memang dina waktu kene itu kan sholat jeung sholat mah eta mun can adan asar masih kena aya duhur gitu. Geus adan asar beak duhur gitu, can adan mah urang mah ku adannya. Kan ari sebenarnya mah ditinggali ku waktu, ku kalangkang kayak gitu bener. Tapi bapak dulu pernah bilang gini apa yang 5 waktu haram sholatnya kan? Dulu pernah. Oh iya, itu mah salat sunat. Sholat sunat. Salat sunat mutlak. Kan salat sunat teh ada salat sunat muakkad. Ya, salat sunat yang diharuskan lah kalau bisa mah jangan sampai tidak. Sore salat duha ya. Salat tahajud, salat naon? Idul Fitri itu muakkad. Hampir wajib gitu. Setengah wajib gitu, muakkad. Ada salat sunat mutlak ya. Salat sunat mutlak mah salat sunat teh ya mah eueuh niatna naon gitu, rek salat teh aing mah gitu. Itu namanya salat sunat mutlak. Nah salat sunat mutlak itu boleh dilakukan kapanpun selain dari 5 waktu. Nah itu salat sunat mutlak itu main ari nu aya sabab nama teu naon nya. Nah naon mun teh mah sesudah subuh sampai keluar matahari nggak boleh sholat sunat mutlak. Nah itu haram gitu kan, hukumnya haram. Kumaha mun sholat aya sababna, sholat mutlak mah ada sabab gitu. Ya mah hidang we sholat gitu juga Imam Hanafi. Katanya Bapak pernah dengar bilang itu tiap malam 300 rakaat ya. Bayangkan, waduh, beak waktu aja kan namanya 300 rakaat semalaman, hampir teu sare berarti kan. Nah para ulama mah gitu, paling lila teh tidur teh 4 jam. 4 jam. Mungkin para ulama kita mah bisa 2 jam ya, soalnya maka udah kurang malah. Sampai 300 rakaat Imam Hanafi hebat amal tuh. Jadi sebenarnya mah ku apa rasanya orang keur getol gitu nya boh ku wirid boh ku salat. Terasa mudah gitu tuh. Jeung akibatnya saya bahagia gitu. Karasa nikmat gitu. Ya. Selama kita menjauhi maksiat mah karasa lah gitu. Ya semua kadang-kadang kita malas juga ya. Itu manusia. Cuma untungnya apa tik nomor teh naik kan gitu ya. Apa timimiti SMPG duha mah teu pernah ditinggal. Pokoknya gantiannya apa mun teu salat malam duha gitu. Ganti akhirnya Nabi makannya duhanya, tahajudnya hebat Nabi. Orang salah sajieuna gitu salat. Sampai mana tadi teh? Rabbil alamin. Rabbil alamin nanya. Rabbil alamin teh Robi teh anu ngurus ya teh sifat rububiyah. Jadi kalau kita meyakini tiada Tuhan selain Allah sebagai zat yang harus kita sembah, itu ilahiyah namanya, sifat ketuhanan. Kalau kita meyakini bahwa itu yang mengurus kita, itu sifat rububiyah namanya, rububiyah ketuhanan, rububiyah na Allah. Paham ya?
Di rububiyah mah itu mah berkaitan dengan pengurusan Allah terhadap makhluk, memberi rezeki, memberi umur panjang ya, itu rububiyah itu. Mengatur langit bulan bintang, pengaturan itu ya diurus ku Allah, eta disebut eta makna rubu gitu. Rubu itu pengurus, rubu. Kalau dilihat bahwa Tuhan itu satu-satunya zat yang hak kita ibadahi, itu ilahiyah. Kalau kita pandang bahwa Allah itu yang mengurus seluruh makhluk, itu rububiyah namanya, rububiyah. Rabbil alamin, anu ngurus sadaya alam. Baca 5 kali udah itu beres ya, bisa kepanjangan dari basmalah sampai Rabbil alamin 5 kali ya, sok. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab ngalap berkah ku nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng di dunya sareng di akhirat Ar-Rahimi tur anu maparin nikmat lembut di akhirat wungkul alhamdu ari jinisna puji anu opat eta lillahi hak Allah Rabbil alamina anu ngurus sadaya alam. Alhamdulillah nun ya.